Balik lagi di ensiklopedia. Balik lagi di ensiklopedia satu. Di satu media. Bareng kita. Double D. Kernaon bre? Oke, lagi ayun-ayunan. Ayo menang masa kecilnya. Menang masa kecil. Mantap. Oke, welcome back again teman-teman di Satopedia. Thank you yang masih yang ngeklik ya. Klik Satopedia nih bareng gue Herdi, gue Ferdi. Sama ini Herdi sama Ferdi nih, Ferdi Ferdi gue Herdi nih. Aduh, Herdi nih. Ini tempo hari kita pernah bikin video tentang apa nih, Bro? Tentang untuk ini gimana cara adopsinya, Bro. Cara adopsi musang. Caranya seperti apa gitu kan. Kayak kan banyak cara untuk adopsi musang, Bro. Banyak caranya. Jadi salah satunya itu kalau kita mau ada namanya yang untuk salah satu caranya untuk COD, Bro. COD sama PCB. Pantau cocok bayar lah jatuhnya. Nah, mungkin di sini kita mau ngasih tips caranya gimana sih untuk ngecek kesehatan musang dalam arti itu pada saat kita lagi on the spot ya, COD lah jatuhnya. Ownernya langsung sebelum diambil apa sih yang harus diperhatiin pada saat kita ngecek musang gitu, langsung aja tanpa berlama-lama sebelum kita ke pengecekan jangan lupa like, komen dan subscribe, share juga jangan lupa biar teman-teman kalau misalnya mau nyari baby ini jangan sampai salah jalan. Takutnya kan namanya kita, apalagi mohon maaf pemula ya, yang baru mau belajar untuk mencintai hewan, mencintai musang khususnya, terus juga mau adopsi, ada jangan lupa nih coba cari di Satopedia caranya. Oke, langsung kita mulai ya. Yang pertama, Bro. Yang pertama itu jadi gini, kalau misalkan di musang itu kan kita lihat dulu ini aja dari tampilannya dulu aja, Bro. Dari tampilannya kan biasanya kelihatan antara yang seger sama yang enggak seger lah, enggak fit gitu ya. Terus yang kedua paling ini kita lihat di ininya, di apa namanya anusnya. Di anusnya. Di anusnya itu kalau bisa kita sekarang bawa tisu, Bre. Tisu harus bawa tisu kering. Tisu kering. Nah, kita di lap belakangnya dia becek apa enggak dan berbau apa enggak. Kalau yang normalnya itu pada saat kita lap itu nggak becek, Bre. Tetap gitu. Kering walaupun emang ada sisa-sisa pup, nggak wajar ya. Wajar. Tapi nggak berlebih. Tidak berlebih. Terus misalkan apa namanya yang paling fatal itu yang berbau. Nah, itu jangan sampai aja diadopsi dan makan itu pasti dia sakit. Itu karena arti itu musang normal itu tidak menghasilkan bau yang bukan ciri khasnya dia gitu. Kayak bau busuk lah jatuhnya, bau penyakit lah itu. Nah, yang ketiga ya. Yang ketiga kita bisa lihat dari mata, Bre. Matanya bisa dilihat. Mata bisa dilihat. Kalau mata yang seperti ini dia seger nih. Seger tuh kan. Terus misalkan kalau yang dia mungkin ada indikasi kesakitan tidak normal, itu pasti sayup. Sayup matanya. Kayak hantu gitu ya. Sayup sama ini lagi dari di sela-sela sini itu agak celong, dapatnya ke dalam. Kayak apa ya? Tirus jatuhnya, hidungnya kuncup gitu, kayak gitu. Nah, terus yang keempat kita bisa dilihat dari tekstur badannya, dapatkan kulitnya. Kalau misalkan indikasinya ada lagi indikasi dehidrasi, Bre, yang kurang minum, terlalu banyak mungkin kena sinar matahari gitu kan. Itu biasanya dia di sininya enggak kering, kelihatan kering. Kalau di gini tuh enggak elastis. Dia kayak kaku. Nah, itu juga sama. Terus yang mungkin yang ininya ya, yang mungkin yang enggak terlalu visual. Tapi kalau emang yang visualnya pasti dilihat di sini ada namanya kayak koreng apa enggak, jamur apa enggak. Ya. Nah, kalau jamur mungkin kalau emang bisa parah apa enggak dia. Terus ada juga yang rontok enggak. Kan ada kan rontok untuk emang dia ganti bulu. Ada rontok iritasi juga, ada rontok dari jamur, Bre. Bisa juga scabies. Iya. Pokoknya simpel kok dari kita. Itu yang pertama kita harus cek
dia aktif apa enggak si musangnya, aktif apa enggak, si musangnya pasti kelihatan lah ya aktif apa enggak. Tergantung, tapi satu lagi tergantung umur. Umur ya. Kalau untuk baby yang belum bisa jalan wajar. Nah, kita bisa cek dari duburnya. Dari duburnya dia basah berbau apa enggak. Kalau basah doang tapi tidak berbau sih masih oke lah. Karena kan mungkin bisa juga habis pup. Terus juga mungkin dia juga beser, Bre. Dan waktu itu kan namanya di baby kan di situ-situ aja belum beraktivitas. Nah, yang kedua, yang tiga dari segi mata, dari wajah lah, dari mata. Kalau dia matanya sayu, mendingan jangan deh. Kayak gitu. Terus kalau suka ada yang gemeter tuh, kalau gemeter tergantung, Bre. Kalau baby wajar ya? Wajar baby karena kan dia masih apa namanya? Masih menyesuaikan si pangkal pahanya ini buat tumpuan badannya dia. Cuman kalau emang udah besar, contohnya 3 bulan 2 bulan sama udah jalan gemeter, itu harus dipertanyakan apakah dia kan ada juga dibilang ada juga penyakit lain lah, kayak misalnya contohnya kan yang paling parah tremor, terus yang parvo, distemper, nah itu juga ada dikasih ke situ. Apalagi baby itu rentan banget karena kan satu mungkin dia dipisah dari indukannya, yang apalagi mungkin dia musang yatim piatu, Bre. Nah, maksudnya musang yatim piatu musang ngambil dari alam ya. Kayak gitu kan dia harus menyesuaikan diri yang dari sini, kecuali yang di hasil ternakan. Cuman kalau hasil ternakan juga kan tergantung disapihnya dari berapa bulan. Biasanya sih dari 2 bulan yang udah jalan baru bisa disapih mereka. Baru bisa ya. Bener. Nah, terus yang satu lagi nih biasanya paling simpel, yang paling sering ditanyain cara ngebedain jantan sama betinanya nih. Jantan betina gampang, Bre. Kalau jantan itu di sininya nih, Bre. Aduh, bentar ya. Di sininya itu agak panjang gitu. Jaraknya antara anus sama kelaminnya ini itu panjang. Ada garis, Bre. Ya, gitu ya. Ada garis baru di sini anus. Cuman kalau yang betina itu pendek, antara anus sama kelamin itu dekat sama ininya nggak ada garis. Itu langsung kelihatan banget kalau musang pandan ya. Itu beda lagi musang lainnya itu beda-beda juga, Bre. Kalau setahu gue sih memang hampir setiap mamalia itu hampir seperti itu, baik itu hamster dia jarak si jantan sama betina itu berbeda. Dilihatnya dari jaraknya itu ya, dekat atau jauh. Kalau jauhan itu berarti jantan. Kalau dekat berarti betina. Tapi ada juga yang berbeda dari bulan hampir sama. Akar yang berbeda. Akar itu dia kuncup. Ada kayak kuncup selongsong gitu, Bre. Kalau baby kadang-kadang kita tertipu kayak kuncup selongsong, cuman kalau betina tuh pasti kita harus teliti pada saat kita pegang itu ada belahannya, itu betina. Tapi kalau nggak ada belahannya, kuncup doang itu jantan. Kalau akar yang berbeda. Itu lebih teliti ya. Sama musang rase itu berbeda. Kalau bulan sama panan ada mirip, agak mirip. Oke, ada lagi? Udah cukup sekian mungkin ya. Dari ini nggak usah lama-lama, nggak usah ribet-ribet, Bre. Yang penting simpel, padat, berisi. Jadi tips secara kita kasat mata ya, sepintas. Kan biasanya kalau COD itu kita nggak butuh waktu banyak ya. Si penjualnya itu atau si owner lama itu dia buru-buru, karena mau waktu, lihat gitu. Pokoknya intinya yang dipersiapkan satu tisu kering ya. Tisu kering lah, itu medianya sih yang lebih simpel, tisu kering. Kita buat ngecek duburnya sih kalau menurut gua. Oke lah, Bro ya. Oke. Itu aja nih, mudah-mudahan info yang disampaikan sama Bro RD bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Sekali lagi jangan lupa di support terus, biar kita like, share juga. Lebih semangat lagi, Bre. Atau misalnya yang butuh tips apa tentang hewan musang atau hewan lain, silakan langsung komen aja. Ntar kita coba untuk review ya. Kita kasih tips yang terbaik menurut Satopedia ya. Menurut pengalaman kita berdua, menurut pengalaman Satopedia. Oke, Bro. Atau cara ngeceknya ini ada teman-teman punya tips lain yang lebih oke ya. Silakan. Apakah komen lah segala macam silakan. Oke lah ya. Kita cukupin dulu, Bro. Benar, siap. Yang udah nonton dari awal sampai beres. Alhamdulillah. Jangan lupa ya. Terus dukung kita terus dukung. Kita jadi, karena kalau didukung terus kita bisa jadi bupati ya. Iya, amin. Pokoknya ntar RI 1. Amin. Oke, kita sampai dulu, Mas. Sampai jumpa di video berikutnya. See you. Bye.